Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak PJ Bupati Bangkalan, Bapak Dr. Arif M.Edi. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Bapak Muhammad Yakub SPDI MPD. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Islam Bedega, Bapak Ihwanul Mutakin SPD beserta jajarannya. Dan tak lupa pula seluruh siswa dan siswi SMA Islam Bedega yang saya banggakan. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya kita semua dapat berkumpul bersama dalam pertemuan kali ini dengan keadaan sehat. Tidak lupa pula salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita semua dari alam kebodohan menuju alam kepintaran yang kita rasakan hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Muzinul Akmal, Ketua Komunitas Motivator Muda Kabupaten Bangkalan, yang berkesempatan menjadi pembicara di acara seminar pendidikan yang diselenggarakan di SMA Islam Bedega pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, pendidikan adalah fondasi utama dalam membentuk karakter dan kemampuan individu. Menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, pendidikan sejatinya adalah upaya untuk memajukan hidup baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Beliau berpendapat bahwa pendidikan harus mengembangkan aspek nalar, rasa, dan karsa dalam diri manusia sehingga mampu hidup secara mandiri dan bermasyarakat dengan baik. Ki Hajar Dewantara juga menekankan pentingnya pendidikan yang menyeluruh, yang mencakup aspek intelektual, emosional, dan moral. Namun, bagaimana kita memastikan bahwa pendidikan yang kita berikan berkualitas dan mampu membangun generasi emas? Yang kita harapkan yaitu yang pertama, kualitas guru dan tenaga pengajar. Menurut Profesor Dr. Sujanto M.Ed., seorang ahli pendidikan dari Universitas Negeri Yogyakarta, guru adalah kunci utama dalam keberhasilan pendidikan. Beliau mengatakan bahwa seorang guru yang baik tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga mendidik karakter. Untuk itu, upaya peningkatan kualitas guru melalui pelatihan, sertifikasi, dan peningkatan kesejahteraan harus menjadi prioritas utama. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada tahun 2023 hanya sekitar 70% dari total guru di Indonesia yang telah terverifikasi. Ini menunjukkan masih ada pekerjaan rumah besar untuk meningkatkan kualitas tenaga pengajar kita. Dan yang kedua, kurikulum yang relevan dan inovatif. Kurikulum yang baik harus mampu mengakomodasi kebutuhan perkembangan zaman. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dalam program Merdeka Belajar menekankan pentingnya kurikulum yang fleksibel dan berfokus pada pengembangan kompetensi siswa, baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun fisikomotorik. Ini termasuk peningkatan literasi digital yang sangat diperlukan di era revolusi industri 4.0. Data dari UNESCO menunjukkan bahwa 60% pekerjaan di masa depan akan membutuhkan keterampilan digital yang lebih tinggi. Oleh karena itu, integrasi teknologi dalam kurikulum menjadi sangat penting untuk mempersiapkan siswa
menghadapi tantangan masa depan. Dan yang ketiga, akses pendidikan yang merata dan inklusif. Berdasarkan data Pusat Statistik atau yang disebut BPS, pada tahun 2023, angka partisipasi kasar pendidikan menengah di Indonesia hanya mencapai 81%. Namun, ada kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok ekonomi atas dan bawah. Untuk membangun generasi emas, kita harus memastikan bahwa setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa memandang latar belakang ekonomi atau geografis. Inisiatif seperti program Indonesia Pintar yang memberikan bantuan kepada siswa kurang mampu adalah langkah yang baik, namun perlu diperluas cakupannya agar lebih banyak anak dapat merasakan manfaatnya. Keempat, lingkungan belajar yang kondusif. Lingkungan belajar yang baik akan mendorong semangat dan motivasi siswa. Hal ini meliputi fasilitas yang memadai seperti ruangan kelas yang nyaman, perpustakaan yang lengkap, laboratorium yang sesuai, dan akses teknologi informasi. Menurut Dr. Anies Baswedan, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sekolah harus menjadi tempat yang menyenangkan dan memotivasi siswa untuk terus belajar dan berkembang. Pada tahun 2023, masih ada sekitar 30% sekolah di Indonesia yang belum memiliki akses internet yang memadai. Menurut laporan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, ini adalah tantangan yang harus kita atasi agar semua siswa dapat menikmati lingkungan belajar yang mendukung. Dan yang kelima, keterlibatan orang tua dan masyarakat. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Riset yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan menunjukkan bahwa keterlibatan aktif orang tua dalam pendidikan anak meningkatkan prestasi akademik dan karakter siswa. Program-program kolaboratif antara siswa dan masyarakat seperti kelas parenting, seminar pendidikan, dan kegiatan ekstrakurikuler sangat penting untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung. Data dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan atau yang disebut Puslijakdikbud menunjukkan bahwa siswa dengan dukungan orang tua yang aktif terlibat dalam pendidikan mereka memiliki nilai rata-rata 15% lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tua mereka. Keenam, pengembangan karakter dan soft skill. Selain pengetahuan akademis, pendidikan berkualitas juga harus fokus pada pengembangan karakter dan soft skill. Menurut Dr. A.S. Haris, seorang psikolog pendidikan, karakter seperti integritas, kerjasama, dan empati adalah kunci untuk sukses di kehidupan nyata. Program-program pendidikan karakter yang terintegrasi dalam kurikulum seperti pendidikan anti korupsi, terus pendidikan lingkungan, dan pendidikan kewirausahaan sangat penting untuk membentuk pribadi utuh dan siap menghadapi tantangan global. Dan yang terakhir yaitu kolaborasi dengan sektor swasta dan industri. Kerjasama antara dunia pendidikan dan sektor swasta sangat penting untuk memastikan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Program-program magang, kemitraan dengan perusahaan, dan keterlibatan industri dalam pengembangan kurikulum dapat memberikan siswa pengalaman praktis yang berharga.
Data dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin menunjukkan bahwa hanya sekitar 20% lulusan pendidikan vokasi yang langsung diserap oleh industri, menunjukkan adanya kesenjangan antara pendidikan dan kebutuhan dunia kerja. Dengan kolaborasi yang lebih erat, kita dapat mengurangi kesenjangan ini dan meningkatkan kesiapan kerja pada lulusan. Hadirin yang saya hormati, pendidikan yang berkualitas adalah fondasi untuk membangun masa depan bangsa yang gemilang melalui peningkatan kualitas guru, pengembangan kurikulum yang relevan, akses pendidikan yang merata, lingkungan belajar yang kondusif, keterlibatan orang tua dan masyarakat, pengembangan karakter dan soft skill, kolaborasi dengan sektor swasta, serta pemanfaatan teknologi dalam pendidikan. Kita dapat mewujudkan generasi emas yang mampu bersaing di lancah global. Perjalanan menuju visi Indonesia Emas 2045 memang tidak mudah dan penuh tantangan. Namun, dengan semangat gotong royong dan komitmen bersama, saya yakin kita bisa mengantarkan anak-anak Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk mengubah dunia. Mari kita bersama-sama membangun pendidikan yang berkualitas agar kita dapat membentuk generasi emas yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi segala tantangan di masa depan. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk terus berkontribusi dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Mohon maaf bila ada salah tutur kata yang disengaja atau tidak sengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.